Hey guys, welcome back to Coinetic. Di sini kita bakal ngobrolin semua hal tentang kripto, blockchain, dan teknologi keuangan yang lagi ngehits. Jadi, kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang dunia kripto, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasi ya. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang penting banget, sejarah uang dan kenapa itu relevan banget buat kita yang mau ngerti kripto. Jadi guys, sebelum ada uang seperti yang kita kenal sekarang, kita tuh cuma bisa tukar barang langsung, itu namanya sistem barter. Misalnya kalau lo punya ayam, dan gue punya gandum, kita bisa tuker-tukeran. Tapi masalahnya, nggak semua orang butuh ayam atau gandum kan? Nah, disitulah uang mulai muncul sebagai solusi. Awalnya, orang-orang mulai pakai barang-barang yang dianggap berharga, seperti garam, tembaga, dan yang paling terkenal, emas. Emas ini punya nilai intrinsik, gampang dibawa, dan bisa dipakai sebagai alat tukar. Tapi, itu semua berubah seiring berjalannya waktu, karena kebutuhan akan uang yang lebih praktis dan mudah. Seiring berkembangnya perdagangan, orang mulai mikir, gimana kalau kita punya uang yang bisa dipakai di mana aja, tanpa harus bawa-bawa emas? Dan akhirnya, uang fiat lahir. Uang fiat itu adalah uang yang nggak punya nilai intrinsik, tapi harganya dijamin sama pemerintah. Contoh paling mudah ya, uang kertas yang kita pegang sekarang. Jadi mulai dari abad ke-17, bank-bank sentral yang dibentuk oleh pemerintah mulai mengontrol pasokan uang ini. Pemerintah bisa mencetak uang fiat, ngatur nilai tukarnya, bahkan ngatur inflasi. Dan dengan itu, kita jadi punya sistem moneter yang ada hingga sekarang. Tapi guys, ada masalah besar di sistem uang fiat ini. Karena uang itu dikontrol sama pemerintah dan bank sentral, sering banget kita lihat masalah inflasi. Ya, tahu kan, kayak harga barang-barang yang makin mahal tiap tahunnya. Itu karena pemerintah bisa aja mencetak uang lebih banyak, dan otomatis nilai uang kita jadi turun. Selain itu, ada juga ketergantungan kita sama pihak ketiga, kayak bank dan lembaga finansial. Semua transaksi kita harus lewat mereka, yang artinya kita nggak punya kontrol penuh atas uang kita. Belum lagi, kalau mau transfer antar negara, bisa kena biaya tinggi dan waktu yang lama. Makanya, di tahun 2008, muncul seseorang, atau bisa jadi sekelompok orang, yang pakai nama samaran Satoshi Nakamoto, yang nulis white paper tentang Bitcoin. Satoshi pengen bikin mata uang digital yang terdesentralisasi, artinya nggak ada satupun pihak yang punya kontrol penuh atasnya, kayak yang terjadi di uang fiat. Dan yang paling keren, transaksi bisa langsung terjadi antara dua pihak tanpa perantara. Dan di Januari 2009, Bitcoin diluncurin. Dengan teknologi yang disebut blockchain, Bitcoin jadi mata uang pertama yang aman, transparan, dan paling penting, decentralized banget. Jadi guys, gimana sih blockchain itu bekerja? Bayangin aja blockchain kayak buku besar, yang menyimpan catatan transaksi. Setiap kali ada transaksi Bitcoin, data itu dicatat dalam sebuah blok. Nah, blok-blok ini dihubungkan dengan cara yang nggak bisa diubah, dan semuanya tersebar di banyak komputer di seluruh dunia. Ini yang bikin transaksi Bitcoin super aman, dan nggak bisa dimanipulasi. Blockchain ini bikin Bitcoin jadi solusi yang lebih aman, efisien, dan tentunya, decentralized banget. Artinya, nggak ada yang bisa ngontrol Bitcoin selain komunitas yang ada di dalam jaringan blockchain itu sendiri. Jadi guys, Bitcoin tuh kayak pelopor buat munculnya cryptocurrency lainnya. Setelah Bitcoin, muncul Ethereum, yang punya fitur keren yang disebut smart contracts. Dengan smart contracts, lo bisa bikin kesepakatan otomatis tanpa perlu orang ketiga. Ini bener-bener membuka kemungkinan baru di dunia kripto. Dan sekarang, ada ribuan cryptocurrency di luar sana, yang semuanya dibangun di atas teknologi blockchain. Ada yang fokus ke kecepatan transaksi, ada yang fokus ke privasi, bahkan ada yang bikin proyek DeFi. Itu tuh decentralized finance, yang bikin kita bisa ngelakuin transaksi, tanpa perlu bank. Oke, jadi gimana sih hubungan antara uang fiat dan cryptocurrency? Nah guys, cryptocurrency kayak Bitcoin itu bisa dibilang adalah evolusi dari uang fiat. Kalau uang fiat itu dikontrol sama pemerintah dan bank, cryptocurrency justru dibuat supaya kita bisa punya kontrol lebih atas uang kita sendiri, tanpa melibatkan pihak ketiga. Dan sama kayak uang fiat,
cryptocurrency punya fungsi yang sama, yaitu sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Tapi yang bikin beda, yaitu decentralized. Jadi lo bisa transaksi tanpa perlu khawatir sama inflasi atau campur tangan pihak manapun. Jadi guys, cryptocurrency itu bukan cuma soal mata uang digital, tapi juga soal perubahan besar di dunia keuangan. Kita bisa punya kontrol lebih atas uang kita, tanpa harus tergantung sama bank atau pemerintah. Dan itu, menurut gua, adalah sesuatu yang menarik banget buat masa depan kita. Kalau lo punya pendapat atau pertanyaan tentang topik ini, jangan ragu buat tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman lo, dan subscribe biar nggak ketinggalan video seru lainnya dari Koinetik. Sampai jumpa di video berikutnya.